Oke ya, sudah di record. Ntar saya tutup dulu ininya. Oke ya teman-teman, mohon maaf kita ulang biar tadi ke record. Jadi teman-teman di SDKI buka diagnosis yang namanya penurunan curah jantung. Ada di halaman berapa tadi? Halaman Oke, halaman 34. Di halaman 34 itu ada definisi, ada etiologi atau penyebab, ada di bawahnya itu data mayor, ada data minor, dan seterusnya. Di data mayor itu dibagi lagi menjadi subjektif dan objektif. Minor pun sama, subjektif dan objektif. Terkadang di diagnosis lainnya itu bisa aja hanya ada data mayornya saja. Ada data mayor tanpa objektif, ada data mayor tanpa subjektif. Ya, itu silahkan diperhatikan. Sekarang kita fokus di penurunan curah jantung. Seharusnya, ini saya mohon maaf pakai punya contohnya Rati. Sebelum ke diagnosis, teman-teman cantumkan dulu sebenarnya mah data fokus dulu. Data fokus itu adalah analisa data hasil pengkajian. Hasil pengkajian itu, teman-teman, ini bisa teman-teman temukan di data mayor dan data minor yang barusan saya sebutkan. Nah, jadi seharusnya ini data fokus itu boleh gabung seperti ini, tapi harusnya di paling kiri atau dibuat paling atas sendiri hasil pengkajian. Coba di buku teman-teman itu penurunan curah jantung, data mayornya apa saja? Data mayor subjektif apa? Perubahan irama jantung. Yang kedua, perubahan preload. Yang ketiga, afterload. Ini objektif apa subjektif? Subjektif ya. Jangan lihat di sini ya, Bager. Jangan lihat di punyanya Rati, lihat di buku. Sama, di buku juga sama. Sama. Oke. Berarti kalau pasien kan tidak mungkin ya dia kalau dia orang awam kesehatan tidak mungkin dia paham preload sama afterload. Jadi kemungkinan pasien itu akan melaporkan kalau preload itu dia merasa lelah saat beraktivitas, lelah setelah aktivitas. Nah, itu kita membahasakannya adalah perubahan preload tadi. Ya, kalau afterload itu dyspnea. Dyspnea itu sesek. Jadi pasien melaporkan lelah, berarti kita klasifikasikan itu ke preload. Pasien mengeluh sesek atau dyspnea, itu kita masukin ke afterload. Ada apa lagi di subjektif? Ini baru 3. 1, 2, 3. Perubahan kontraktilitas. Mungkin laporan pasiennya tuh berdebar, deg-degan. Nih di punyanya Ratih palpitasi. Ada lagi? Ini masih mayor ya, mayor. Ada lagi nggak? Udah, sekarang objektifnya ada berapa? Mayor. Ada 4. Apa saja? Kok sama ya subjektif objektifnya?
Coba Elvan. Bener sama. Biasanya nggak sama, dak. Di mayor. Hmm. Oh, mungkin begini ya. Kalau yang sama tenaga kesehatan itu bisa apa? Plek gitu ya, plek sesuai dengan yang ada di buku. Tapi kalau laporan pasien bahasanya tidak plek seperti ini ya. Misalnya saya mengalami perubahan irama jantung, kan enggak. Lebih ke pasien melapor, aduh nurse saya ini berdebar wae gitu jantungnya. Oh, berarti Anda mengklasifikasikan itu pada perubahan irama jantung. Oh, berarti subjektif objektifnya sama, ada 4 berarti. Ada tambahan lagi nggak? Berarti ada 8 ya. Oke. Nah, ini kan diagnosis aktual. Nanti lihat di PowerPoint yang sudah saya share. Ketika kita mengangkat diagnosis berdasarkan STKI, itu wajib memenuhi 80% data mayor. Nah, sekarang benar nggak misalnya kita mengangkat diagnosis ini? Coba datanya itu, data yang kita dapat dari pasien, misal ada 6. Wajibnya 80% dikali berapa? Dikali data yang ada di buku itu. Data mayornya saja. Ada berapa? De 8, betul. Jadi 80% dikali 8 itu ada 6,4. Kita bulatkan jadi 7. Jadi Ratih itu harus menuliskan 7 data mayor ketika Ratih ingin mengangkat diagnosis penurunan curah jantung. Kalau yang minornya mah mangga, mau ada mau tidak itu hanya tambahan. Paham SDKI dulu nih, paham sampai sini? Oke, diagnosis itu ada 3 di SDKI ya. Di buku Kayanan dan Niknok beda lagi, di buku Karpenito beda lagi. Kita fokusnya di buku ini. Jadi ada diagnosis aktual, diagnosis risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Cirinya sederhana. Kalau yang risiko itu awalnya ada risiko. Kalau yang promosi kesehatan itu awalnya ada kesiapan peningkatan. Selain risiko dan kesiapan peningkatan, berarti itu masuk diagnosis aktual. Silahkan dihafalkan. Dah ya sampai situ. Sekarang teman-teman, kita akan ke buku SLKI untuk menentukan tujuan dan kriteria hasil. Coba buka buku SLKI-nya sekarang. Sudah? Sudah pegang bukunya? Nah, buka halaman depan. Cari yang tulisannya Tautan SDKI SLKI. Tautan SDKI SLKI, judul di atasnya tuh. Sudah. Nah, cari penurunan curah jantung halaman berapa? Halaman 174. Buka halaman 174. Ini ada di bagian belakang biasanya. Sudah ketemu? Nah, di sana ada luaran utama, ada luaran tambahan. Yang harus teman-teman ambil itu yang utama dulu.
Ketika tanda dan gejala membuat kita harus mengambil luaran tambahan, tidak masalah. Jadi luaran itu boleh lebih dari satu. Ya, sekarang kita fokus ke luaran utama dulu. Apa luaran utamanya? Curah jantung, ada lagi? Satu aja. Kalau luaran tambahan, cerebral, neurologis. Kita ambil aja. Oke, kita ambil satu ya, status neurologis. Teman-teman masih pegang buku SLKI-nya. Nah, sekarang balik lagi di buku SLKI itu ke bagian depan. Cari daftar luaran judulnya. Penempatannya itu sebelum tautan. Jadi tadi teman-teman nemuin judulnya tautan, ke depannya lagi. Ketemu? Udah ketemu belum? Coba yang lain sudah. Cari curah jantung. Kita keluaran utama dulu. Sudah ketemu curah jantung? Nah, sekarang carilah itu halaman berapa si curah jantung itu. Nah, halaman 22. Buka halaman 22. Sudah? Nah, di situ ada pengertian, ada ekspektasi, ada kriteria hasil. Ketemu? Nah, ekspektasinya apa? Meningkat. Lihat yang dikerjakan sama Ratih. Seharusnya di sini tulisannya setelah dilakukan tindakan keperawatan. Ada waktunya harusnya di sini. Berapa kali berapa? Jam mungkin, menit mungkin, dilihat sesuai dengan kondisi si pasiennya. Kalau ini di ruangan UGD mungkin bukan hitungannya bukan jam ya, mungkin detik, mungkin menit. Ya, jadi ini waktunya belum ada. Berapa kali berapa yang mengindikasikan waktu diharapkan apa? Curah jantung apa barusan meningkat ya? Nah, nah jadi di sini tulisan punyanya Ratih bukan ketidakadekuatan jantung memompa darah, tetapi curah jantung meningkat. Sudah, hep, dengan kriteria hasil. Nah, di situ ada yang di blok hitam. Yang di blok hitam itu yang paling utama di menjadi tujuan teman-teman ketika melakukan ketika menentukan luaran. Begitu kata si penulis bukunya. Nah, di situ ada angka ya. Ada 1 sampai 5. Kemudian ada ekspektasi per kriteria hasil kan, meningkat, menurun atau membaik. Ada nggak di situ kriteria hasil tekanan darah sedang? Ada, tekanan darah sedang, benar. Oke, berarti tekanan darah sedang meningkat, menurun, membaik. Membaik. Nah, tulis harusnya di situ. Di sini punya Ratih, tekanan darah sedang membaik dalam kurung 5.
CRT sama sedang juga di situ. Mohon di ini ya, dijawab biar videonya tidak lama. CRT-nya apa sayang di situ? Ada nggak luarannya? CRT. Capillary refill time. Tidak ada. Ada tidak ada? Ya, capillary refill time ya. Apa? CPT, CRT saya nggak ada CPT. Atau kan kita bisa menganalisa sendiri capillary refill, refill jadi P, salah ngetik panginten etama. CRT na naon eta meningkat menurun membaik. Membaik. Angkana 5 ya. Nah, pokoknya kriteria hasil ini yang di blok hitam itu wajib teman-teman masukin untuk kriteria hasil. Yang meningkat menurun membaik itu bahasa kualitatif. Angka 1 2 3 4 5 itu bahasa kuantitatif seperti ini ya. Kualitatif sama kuantitatif punyanya Rati sudah ada. Ibu kapan kita ngambil 3, kapan kita ngambil 5? Ini sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan kemampuan teman menganalisa kondisi si pasiennya gitu. Kalau misalnya mungkin nggak misalnya dalam sekian menit lelah menurun maksimal gitu. Bisa Bu, oh berarti 5. Kalau misalnya kita kira-kira lelahnya sih menurun, tapi masih ada gitu rasanya si lelahnya itu. Oh, berarti teman-teman bisa mengklasifikasikan lelah menurunnya itu hanya di 3 atau hanya di 4 misalnya, atau bahkan satu misalnya, berkurangnya sangat sedikit sekali. Ya, jadi itu mah kiranologi teman-teman sesuai dengan kondisi pasien dan keilmuan kita. Ini memang nanti sesuai dengan jam terbang teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, pun tadi luaran tambahan yang status neurologis, coba kita ulangi. Kita ambil luaran tambahannya status neurologis. Berarti lihat di daftar luaran, halaman berapa tuh status neurologis? Buka. Apa ekspektasinya? Nah, tulis di situ berarti. Itu tadi baru satu nih, misal Rati, tambahin misalnya di bawahnya itu. Apa tadi status neurologis membaik dengan kriteria hasil, berarti kan di nomorannya dengan kriteria hasil silahkan ditentukan di situ yang di blok hitam apa saja, data yang ada di pasien apa saja ya. Jadi yang di blok hitam itu dimasukkan. Kalau misalnya yang ada di data si pasien itu ada yang selain di blok hitam, ya teman-teman masukkan kembali. Sampai sini menulis luaran paham? Baik, sekarang kita ke Siki, buku terakhir. Di Siki itu teman-teman sama, cari judulnya tuh Tautan SDKI Strip Siki. Cari curah jantung dulu, kita kan menentukannya dari diagnosis. Halaman berapa? Curah jantung halaman berapa? Buka, itu ada di halaman belakang. .
Ketemu? Nah, apa cenah intervensinya? Ada intervensi utama, ada intervensi tambahan. Apa intervensi utama untuk curah jantung? Utama itu ya. Kalau tambahannya, tambahannya apa? Satu. Satukah? Oke, satu aja ya kita ambil. Kita ambil intervensi utamanya perawatan jantung. Intervensi yang lain nggak boleh diambil, Bu? Boleh. Ini hanya sebagai contoh agar teman-teman bisa menggunakan buku tersebut. Nah, sekarang balik ke belakang. Lihat di daftar intervensi perawatan jantung halaman berapa? Nah, sekarang buka 317. Ketemu? Nah, di situ kan ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada satu lagi kolaborasi. Apakah semuanya ada atau hanya beberapa poin saja? Ada semua. Nah, ini contoh di punyanya Ratih udah ya sesuai ya. Intervensinya ngambil intervensi utama perawatan jantung. Di sini observasi. Oh, Ratih hanya observasi saja ya. Terapeutiknya tidak ada, atau mungkin ini saya perlu ke bawah ya. Nah, itu teman-teman tuliskan perawatan jantung, observasinya apa, terapeutiknya apa, edukasinya apa, yang terakhir kolaborasinya apa. Dah sampai situ. Penggunaan buku SDKI, SLKI sama SIKI itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sekarang kita latihan. Coba, kalau diagnosisnya nyeri akut. Diagnosisnya nyeri akut, apa luarannya? Apa intervensinya? Coba. Ini saya stop share. Saya pakai ini biar teman-teman dari data dulu ya. Kelihatan ini? Bentar. Siap-siap saya tanya nanti berarti. Coba untuk nyeri akut. Apa datanya? Data subjektifnya apa? Mengeluh, nyeri, terus terus stop sayang, stop pagar, stop. Di Mayor dulu aja. Subjektif itu. Ini udah nih sesuai dengan yang di depan, sesuai dengan ketikan ibu. Mengeluh nyeri, tampak meringis, menghindari nyeri, ada lagi nggak? Dah. Objektifnya nggak ada.
Ini berarti objektif gitu. Ada lagi nggak? Ini mohon maaf ya. Eh apa suaranya kurang jelas. Kurang lebih seperti ini kali ya? Kurang lebih mungkin seperti ini ya. Saya juga mohon maaf ini nggak pegang bukunya. Nah, di sini mengeluh nyeri ini harusnya dijabarin lagi. Ini teman-teman nanti kalau ketika belajar di penyakit ini harusnya ada PQ RRST. P-nya itu misalnya ya, teman-teman mengkajikan si pasien itu mengeluh nyeri. Ibu nyerinya itu kenapa bertambah atau berkurang, kalau ngapain, yang dirasakan bagaimana rasa nyerinya, apakah ditusuk-tusuk, dipukul dan lain sebagainya, di area mana, apakah di perut bagian mana, kiri atas kanan bawah abdomen misalnya tuh. Ya, kemudian skalanya. Nah, skala itu ada yang pakai skala verbal itu, ada yang 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 10. Nah, kita ngobrol ke pasiennya itu, kalau ringan itu kalau yang sampai 5 ya, 1 sampai 2 ringan misalnya tuh, 3 sedang, 4 sampai 5 sangat sakit. Kalau yang sampai 10, 1 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 9 itu berat, 10 itu sangat berat. Nah, data yang barusan itu teman-teman masukin P-nya apa, Q-nya apa, R-nya apa, S-nya apa, T-nya apa ya. Jadi mengeluh nyerinya dispesifikan. Nah, sudah nih ya analisa data. Oke. Sekarang diagnosisnya apa? Diagnosis itu kan karena ini kita ngambil nyeri akut, berarti dia harus ada PES. Coba lihat di nyeri akut. Berhubungan dengan apa? Mau dibikin apa misalnya? Ini si pasien teh nyeri akut nah karena hmm, apa ya? Dipukul misalnya teh. Berarti berhubungan dengan agen pencedera apa? Lihat di buku STKI. Biologis ya? Masuknya trauma ya? Biologis benar ya? Biologis trauma. Bentar, ini saya harus sambil ngetik. Nah, lihat sekarang dibuktikan dengan ini yang di atas. Klien mengeluh nyeri, tampak meringis, dan seterusnya. Paham sampai sini? Jadi P itu problem, E itu etiologi, S itu sign and symptom. Problemnya itu nih, nyeri akut. Kemudian etiologi atau penyebabnya, trauma ini. Dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, itu adalah tanda dan gejala. Sudah ke diagnosis, sekarang kita ke luaran. Coba, untuk nyeri akut, luarannya apa? Nah, luarannya adalah tingkat nyeri. Bahasanya kita harus pakai SMART. Specific, measurable, achievable. Ya, rasional, time. Buatlah kita setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama nyeri dipukulnya tidak, inilah tidak, maksudnya itu nggak ada pendarahan dan lain sebagainya lah ya. Jadi saya mencoba selama 2 atau 3 kali 4 jam. Jadi ini traumanya bukan trauma yang kemungkinan misalnya sudah diperiksa gitu ya di radiologi, tidak ada pendarahan dan lain sebagainya. Jadi nyerinya masuk ke kategori yang tidak berbahaya ya. Kemungkinan ini bisa sembuh dalam 3 kali 4 jam. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama sekian, diharapkan tingkat nyerinya apa? Ekspektasinya tingkat nyeri menurun ya, dengan kriteria hasil apa? Lihat di SLKI. Apa saja? Verbalisasi nyeri menurun kalau nggak salah. Coba dibacakan apa saja? Apalagi? Mohon, mohon maaf ibu nggak jelas Bager, boleh diketik di pesan atau sebentar, mungkin video saya ya harus di ini. Oh, sempat keluar ya barusan ya. Ibu izin off cam heula atuh biar bagus sinyalnya. Apa tadi yang kedua? Kemampuan melakukan aktivitas meningkat. Kemudian apa Neng? AA? Keluhan nyeri apa? Kita inginnya kemana? Menurun kan? Nah, dan seterusnya. Kela, teman-teman melihat tugas Ratih atau Microsoft Word? Teman-teman melihat tugas Ratih atau melihat Microsoft Word? Tidak. Karunya teuing. Maafkan. Nah, ini tadi yang saya ketikkan tuh sampai sini, Bager. Tadi analisa datanya, data subjektif objektif, mayor minor digabungkan, tapi ingat ya, harus memenuhi 80% data mayor. Kemudian muncullah diagnosis, PES. Nih, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis, tadi bohong-bohongannya terkena trauma lah ya. Dibuktikan dengan klien mengeluh nyeri, tampak meringis dan seterusnya. Data yang dianalisa data dimasukkan. Kemudian kita luarannya ditemukan, luaran utamanya apa? Tingkat nyeri. Nah, tulisannya itu harus smart. Jabarkan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama, kenapa 3 kali 4 jam? Ceritanya, traumanya itu tidak trauma berat. Setelah kita cek radiologis, tidak ada pendarahan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita klasifikasikan ini kemungkinan. Ya karena tadi ya, luaran itu ketergantungannya banyak. Tergantung dengan subjektif si pasien, tergantung dengan penyakit yang ada, tergantung dengan pengalaman kita kerja dalam merawat pasien yang setipe. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman di komunitas keluarga itu hitungannya tidak jam. Bisa per pertemuan, bisa hitungannya hari, bulan gitu ya, tapi tidak mungkin jam karena kita tidak standby di sana.
Oke, balik lagi, diharapkan tingkat nyeri menurun ekspektasinya dengan kriteria hasil yang tadi teman-teman sebutkan. Nah, begini. Nah, sekarang kita ke intervensi. Intervensi utamanya apa? Manajemen nyeri. Ya. Coba cari. Siapa ini yang chat? Nanti dibahas. Apa manajemen nyeri? Observasinya apa? Terapeutiknya apa? Edukasinya apa? Dan terakhir, kolaborasi. Nah, Siki ini fokusnya di si otek tadi. Sudah ketemu apa observasinya? Apa observasi? Identifikasi kualitas, lokasi, apalagi intensitas, frekuensi, dan seterusnya ya. Ada berapa yang observasi? 9. Dan seterusnya. Terapeutiknya apa? Disebutkan nggak? Disebutkan nggak? Ada napas dalam, distraksi, ada nggak disebutin? Mhm. Mhm. Oke. Nah, oke, baik, cukup dulu ya. Nah, tadi kan ada kompres, ada pijat dan seterusnya. Pada pasien ini dia trauma. Trauma trauma itu bahasa sederhananya ini atulah. Lamun orang ditenggel, digebug, muncul biru, nah itu trauma. Benturan sengaja tidak sengaja jadi trauma. Ya. Nah, ketika jaringan itu trauma, itu kan tidak boleh di masas, akan tambah traumanya. Kalau kompres gimana, Bu? Awal 1 sampai 2 hari kemungkinan akan ada perdarahan. Jika kita berikan teknik non-farmakologisnya adalah kompres hangat, itu akan tambah memperburuk. Jadi kalau teman-teman tidak gor, benjol, nah itu bukan dikompres hangat, tapi dikompres dingin. Apa? Kenapa? Agar terjadi vasokonstriksi pembuluh darah di area yang luka sehingga menurunkan perdarahan kalau ada, sehingga menurunkan udem atau bengkak di area yang trauma. Jadi, intervensi yang ada di situ bukan berarti semuanya teman-teman kerjakan, ya, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi si pasien. Bisa dipahami? Ya, dan ini memang kita harus terus belajar ya, karena menentukan situasi dan kondisi masing-masing pasien itu berbeda. Oke. Nah, edukasinya mangga itu mah ya dilanjutkan. Kemudian kolaborasinya dilanjutkan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti